Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran datar. Pertemuan yang keempat C, haluan timur barat, yaitu pada lintang kurang dari 4 kurang atau sama dengan 4 derajat atau simpang kurang atau sama dengan 400 mil, atau yaitu pada saat melintasi derajah utama atau prime meridian dan batas tanggal internasional. Baik, sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe supaya subscribe, kemudian like, berikan jempolnya, share, komen, dan nyalakan lonceng sehingga tidak ketinggalan materi yang akan saya berikan selanjutnya. Pada lintang kurang dari 4 derajat dan simpang kurang dari 400 mil, di mana bujur tolak dan bujur tiba tidak senama, yaitu pertama melintasi derajah 0, derajah utama atau prime meridian, kemudian melintasi derajah 180 derajat atau batas internasional, batas tanggal internasional, international date of line. Jadi melintasi ini garis batas tanggal, ini 0. Di 0 melintasi 0 tentu jarak yang terpendek, bukan jarak yang terjauh. Kalau yang terjauh dari sini sampai ketemu sini terjauh, tapi yang terdekat ini hanya yang terdekat melintasi garis 0, garis bujur 0 atau derajah utama, dan melintasi garis tanggal internasional. Walaupun garis tanggal internasional tidak lurus, sesuai negara ini menyesuaikan dengan jamnya masing-masing. Sebetulnya ini utamanya adalah di meridian 0 yang adalah 7,5 derajat timur, 7,5 derajat barat, jadi 15. Ini juga demikian. Jadi zona dari 0 sampai 12. 12 ke min dan 12 plus. Baik, kita lanjutkan. Melintasi derajah 0 atau derajah utama, prime meridian, mencari haluan dari jauh jika tempat tolak dan diketahui. Ini melintasi garis 0 atau prime meridian hingga kita memperoleh rumus delta bujur sama dengan bujur tolak ditambah bujur tiba. Jadi kalau senama bujur tolak lebih kecil dari bujur tiba, maka haluannya adalah senama dengan ini. Jika bujur tolak lebih besar dari bujur tiba, maka haluannya berlawanan dengan bujurnya, dengan penyebut bujurnya. Sedang jika bujur tolak dan bujur tiba tidak senama, maka delta bujur adalah bujur tolak ditambah bujur tiba, dan haluannya senama dengan bujur tiba. Rumusnya tetap sama, delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh, karena kurang dari 4 derajat, kurang atau sama dengan 4 derajat, atau kurang sama dengan 400 mil. Kemudian haluannya senama dengan bujur tibanya. Ini haluannya senama dengan bujur tiba. Melewati baik dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Contoh, diketahui tempat tolak 2 derajat 16,8 selatan, 2 derajat 55,4 timur. Tempat tiba
2 derajat 16,8 selatan, bujur tiba 1 derajat 14,2 menit barat. Jadi bujur tolak dan bujur tiba tidak senama. Maka ditanya haluan dan jauh. Jawabnya adalah tempat tiba kita taruh di bawah, kemudian tempat tolak ditaruh di atas supaya mudah karena ini hanya penambahan tidak pengurangan. Jadi setelah itu ini bujur tolak, bujur tiba ditambahkan. Sedang lintangnya karena senama berarti delta bujurnya 0. Delta lintangnya 0 karena lintangnya senama, maka delta lintangnya 0 dan delta bujurnya ditambahkan. Atas tambah bawah, kemudian delta bujurnya mengikuti bujur tiba. Bujur tibanya barat berarti delta bujurnya barat juga. Kemudian delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Jadi 3 derajat 39,6 barat kita jadikan menit atau mil, jadi 3 kali 60 ditambah 39 sama dengan 219,6 mil. Kemudian haluan barat senama dengan delta bujur atau senama dengan bujur tiba. Contoh 2, pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 13.30 kapal latih KM Madidiang 2 berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 2 derajat 15,8 menit barat. Berlayar hingga tanggal 5 Februari 2020 pukul 4.50 dan berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 2 derajat 4,2 menit timur. Ditanya, hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Kemudian dijawab, kita mencari delta bujur, yaitu delta bujur, bujur tolak ditambah bujur tiba. Jadi ditambah delta bujurnya ketemu 4 derajat 19,0. Sedang lintangnya, delta lintangnya 0 karena tidak mengalami perubahan lintang. Kemudian delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Sama dengan 4 derajat 19 timur. Dirubah menjadi menit atau mil menjadi 259. 4 kali 60 tambah 19 sama dengan 259 mil. Haluannya timur karena bujur tibanya ada di timur. Kemudian karena ada perbedaan waktu antara waktu tolak dan waktu tiba, waktu tolak ada di bujur barat, waktu tiba ada di bujur timur, maka terjadi perbedaan waktu. Maka perhatikan waktunya sebagai berikut. Pada waktu berangkat di bujur timur, di bujur barat, waktunya 13.30 tanggal 2 Februari. Pada waktu itu juga di bujur timur adalah waktunya beda sehari, lebih cepat sehari. Jadi tanggalnya tanggal 3, tapi jamnya sama, yaitu 13.30, tanggalnya 3 Februari. Kemudian kapal berlayar hingga tiba di bujur timur. Bujur timur tibanya tanggal 5, jamnya 4.50. Maka di bujur timur pada waktu itu masih tanggal 4 Februari. Tapi jamnya sama. Sehingga perhitungannya jangan sampai keliru kalau menggunakan waktunya disamakan. Yaitu umpama
berangkatnya di bujur barat, berarti waktu tibanya dianggap di bujur barat waktunya. Atau waktu berangkat dianggap di bujur timur, waktu tibanya di bujur timur, sehingga perhitungannya sama. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Setelah kita tahu perbedaan waktu, karena kita akan mencari kecepatan. Kecepatan atau V sama dengan jauh dibagi waktu. Waktu T adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kita tulis waktu tibanya adalah jam 4.50 tanggal 4 Februari. Berarti ini kita ngitung menggunakan waktu Indonesia, waktu bujur barat. Karena berangkatnya adalah jam 13.30 tanggal 2 Februari. Jadi kita udah menyamakan walaupun di soal itu tanggal 5. Karena di bujur timur berarti lebih cepat 1 hari. Jadi waktunya adalah 15 jam 20 menit 1 hari. Ya. Ini 4.50 tidak bisa, dikurangi 13.30, ambil 1 hari. Jadi tanggalnya tinggal 3 ditambah 24. Jadi 28.50 dikurang 13.30 sama dengan 15.20. 1 hari karena tadi ini 3 dikurangi 2. Jadi waktunya menjadi 39 jam 22 menit. Karena menggunakan kalkulator biasa, 20 dibagi 60 sama dengan 36,333 dan seterusnya. Tapi kalau kalkulator kalian adalah saintifik, maka bisa digunakan 30 jam 29 menit. Ini digunakan gitu saja supaya mudah. Tapi kalau kalkulatornya belum punya saintifik, maka digunakan kalkulator biasa. Kemudian kecepatan V adalah D dibagi T. 259 mil dibagi 39,33 sehingga ketemu kecepatan kapal adalah 6,6 knot. Demikian yang kita cari, ketemu kecepatannya 6,6 knot dengan haluan timur. Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui pada lintang kurang atau sama dengan 4 derajat atau simpang atau jauh kurang atau sama dengan 400 mil. Jadi contoh 3 diketahui tempat tolak 3 derajat 37,4 menit utara, 3 derajat 15,2 menit timur. Jauh 243,6 mil. 243,6 mil haluan barat. Ditanya tempat tiba. Jawab langkah 1, rubah jauh menjadi delta bujur. Jauh sama dengan delta bujur sama dengan 243,6 mil. Dibagi 60 ketemu 4 derajat 3,6 menit barat. Barat karena haluan barat. Kemudian langkah 2 cari bujur tiba. Bujur tiba sama dengan bujur tolak ditambah delta bujur. Kita tulis bujur tolaknya 3 derajat 37,4 menit utara, 3 derajat 15,2 menit timur. Kemudian ditambah ketemu di tempat tiba. Tentu delta lintangnya 0, kemudian bujur tiba sama dengan bujur tolak ditambah dengan bujur tiba. Bujur tibanya barat, jadi caranya berarti bawah dikurangi atas. Atau kalau di atas disebut plus, bawah disebut minus. Jadi plus 3 dikurangi minus ditambah minus 4 sama dengan 3 kurang 4 ketemunya kan minus
Sama dengan gitu. Jadi ini dikurangi bawah kurangi atas, tapi penyebutnya mengikuti yang tempat tiba. Ini bawah kurang atas ketemu 1 derajat 48,4 menit barat. Sehingga tempat tiba adalah 3 derajat 37,4 menit utara, 1 derajat 48,4 menit barat. Demikian contoh 3. Contoh 4, diketahui tempat tolak 1 derajat 18,3 menit selatan, 1 derajat 24,4 menit barat. Jauh 112 derajat, jauh 112,8 mil. Haluannya timur. Ditanya tempat tiba. Jawab, rubah jauh menjadi delta bujur. Jauh sama dengan delta bujur sama dengan 112,8 menit dibagi 60 menit sama dengan 1 derajat 52,8 menit timur. Timur karena haluannya timur. Kemudian kita mencari bujur tiba, yaitu bujur tolak ditambah delta bujur. Kita tulis bujur posisi tolak, yaitu di 1 derajat 18,3 menit selatan, 1 derajat 24,4 menit barat. Kemudian tulis delta lintangnya 0, delta bujurnya 1 derajat 52,8 menit timur. Ditambahkan berarti yang besar dikurangi kecil. Yang besar adalah tempat delta lintangnya, maka tempat tibanya adalah 1 derajat 18,3 menit selatan, 0 derajat 28,4 menit timur. Jadi demikian contoh yang keempat. Melintasi derajat 180 derajat, batas atau batas tanggal internasional pada jarak terpendek. Delta bujur sama dengan 360 dikurangi jarak terpanjang. Jarak terpanjang adalah bujur tolak ditambah bujur tiba. Delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Haluan senama dengan bujur tibanya. Jadi ini kapal melintasi garis batas internasional. Sehingga waktu berangkat di bujur barat dan di bujur timur beda selisih 1 hari. Kemudian mencari perubahan bujur jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui perubahan bujur atau delta bujur. Kemudian delta bujur rumusnya adalah mencari 360 derajat dikurangi jarak terjauh, yaitu bujur tolak ditambah bujur tiba. Contoh, diketahui tempat tolak 2 derajat 18,8 menit selatan, 178 25,4 menit timur. Tempat tiba 2 derajat 16,8 menit selatan, 178 14,2 menit barat. Ditanya haluan dan jauh terpendek tentu yang ditanya. Jawab tempat tiba dan tempat tolak ditulis kemudian dikurangi. Tapi di dalam sini mencari jarak terjauh jadi ditambah. Ini ditambah karena jarak terjauh dulu yang kita cari supaya mudah menghitungnya. Jarak terjauh kita jumlahkan, tentu kalau ini karena lintangnya sama, maka delta lintangnya 0. Delta bujur ini kita tambahkan untuk mencari jarak yang terjauh dulu. Setelah itu kita cari jarak terpendek adalah
360 derajat dikurangi jarak terjauh, ketemu jarak yang terpendek. Jadi 360 derajat dikurangi 356, 39,6 sama dengan 3 derajat 20,4 menit. Sama dengan 200 mil. 3 kali 60, 180 tambah 20,4. Jadi 200,4 mil. Haluannya tentu saja haluannya barat sesuai dengan bujur tiba. Contoh 6, pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 14.30, kapal latih KM Adidiang 03 berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 177 derajat 15,8 menit timur. Berlayar hingga tanggal 23 Oktober 2022 pukul 2.20 dan berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 178 derajat 4,2 menit barat. Ditanya, hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Kita jawab pertama adalah mencari delta bujur. Delta bujur kita cari jarak yang terjauh dulu, yaitu dengan menambah tempat bujur tolak ditambah bujur tiba. Adalah jarak yang terjauh. Yang kita cari jarak terpendek, makanya kita jumlahkan dulu, ketemu delta bujurnya 355, 19 menit. Itu jarak terjauhnya, yang kita cari adalah yang terpendeknya. Delta bujur sama dengan simpang sama dengan jauh. Jarak terpendeknya sama dengan 360 derajat, satu putaran itu, satu lingkaran itu 360 derajat, dikurangi jarak terjauh 355 derajat 19 menit, sama dengan 4 derajat 41 menit barat. Barat karena tibanya di bujur barat, sama dengan 301 mil. Langkah berikutnya, kita sudah tahu bahwa haluannya barat, yaitu karena bujur tibanya di barat. Kemudian ada perbedaan waktu, kita lihat perbedaan waktu. Pada waktu berangkat, waktu tolak itu di bujur barat pukul 14.30 tanggal 20. Berarti di bujur baratnya lebih lambat 1 hari. Tanggal 19. Di bujur baratnya tanggal 19. Jamnya sama. Kemudian waktu tibanya di bujur timur. Ya, waktu berangkat di bujur timur. Di bujur timur adalah 14.30. Tanggal 20, berarti di bujur baratnya beda sehari, 19 Oktober. Jadi beda sehari, ini 20, ini 19. Kemudian tibanya di bujur barat. Berarti tibanya di bujur barat tanggal 23 bulan 10. Jamnya 2.20. Tentu di bujur timur itu waktunya lebih cepat sehari, jadi tanggal 24. Jadi berangkatnya tanggal ini di bujur timur, tanggal 20 bulan 10, tibanya di bujur barat, tanggal 23 bulan 10, itu sama dengan tanggal 24. Jadi kita ngitungnya nanti adalah waktunya, waktu tolaknya
kita hitung di bujur timur, waktu tibanya kita hitung waktu di bujur timur supaya tidak terjadi kekeliruan. Baik, kita lanjut. Kecepatan, kita cari kecepatan yaitu rumusnya jauh dibagi waktu. Kemudian waktu adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kita tulis waktu tibanya pukul 2.20. Tentu ini sesuai di bujur timur. Kemudian waktu berangkatnya kan tanggal 20 di bujur timur. Jadi kita samakan waktunya di bujur timur semua sehingga sama. Kalau enggak perbedaan waktu itu akan mempengaruhi jumlahnya yang tidak sama. Kemudian karena ini sudah sama menggunakan waktu di bujur timur. Maka ketemu waktunya 11 jam 50 menit dan 3 hari. Kita jadikan jam sama dengan 83 jam 50 menit. Kemudian kecepatan adalah jarak dibagi waktu. 301 atau jauhnya 301 mil dibagi 83 jam 50 menit, ketemu 3,6 knot. Demikian contoh yang telah saya sampaikan. Ya, contoh 7. Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan, dan jauh diketahui. Bujur tiba sama dengan 360 derajat dikurangi bujur tolak ditambah delta bujur, itu rumus umumnya. Jadi diketahui tempat tolak 1 derajat 18,3 menit selatan, 177 derajat 24,4 menit barat. Jauh 192,8 mil atau 192,8 menit. Haluan barat. Ditanya tempat tiba. Jawabnya langkah 1 rubah jauh menjadi delta bujur. Jauh sama dengan delta bujur sama dengan 192,8 mil atau menit dibagi 60 menit sama dengan 3 derajat 12,8 menit barat. Barat karena haluan barat. Kemudian langkah 2, bujur tiba sama dengan 360 derajat dikurangi bujur tolak ditambah delta bujur. Jadi kita tulis tempat tolaknya 1 derajat 18,3 menit selatan, 177 derajat 24,4 menit barat. Kemudian kita tambahkan dengan delta bujurnya. Sehingga kita ketemu bujur tolak dan ditambah dengan delta bujur adalah 180 derajat 37,2. Kemudian kita cari bujur tibanya, yaitu 360 derajat dikurangi 180, 37,2 menit. Jadi ketemunya 179 derajat 22,8 menit timur. Jadi tempat tiba adalah 1 derajat 18,3 menit selatan, 179 derajat 22,8 menit timur. Contoh 8. Pada pukul 13.30 tanggal 15 Agustus 2023, KM Tuna berada pada posisi 2 derajat 30,5 menit utara, 178 derajat 15,8 menit timur. Berlayar dengan haluan sejati timur dengan kecepatan 4,5 knot. Berlayar sampai dengan pukul 1.45 tanggal 18 Agustus 2023 di bujur barat. Kemudian ditanya hitunglah tempat tiba pukul 1.45 tanggal 18 Agustus di bujur barat.
Jawab, perhatikan pertama perbedaan waktu antara bujur timur dan bujur barat. Pada waktu berangkat, bujur timurnya adalah 13.30 karena berangkatnya dari bujur timur. 13.30 tanggalnya 15. Berarti di bujur barat adalah pukul 13.30 tanggal 14 karena lebih lambat sehari. Kemudian kapal tiba di bujur barat tanggal 18. Tanggal 18 jam 1.45 tanggal 18. Berarti di bujur timur adalah lebih cepat 1 hari. Berarti jam 1 tanggal jam 1.45 tanggal 19 Agustus. Jadi kita supaya tahu, jadi yang kita gunakan ngitung nanti adalah waktu di bujur barat supaya sama. Ya, selanjutnya kita carilah waktu berlayar. Waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba di bujur barat adalah pukul 1.45 tanggal 18 Agustus. Sedang waktu berangkat pukul 13.30 tanggal 14 Agustus. Jadi waktu sama dengan ketemu 12 jam 15 menit 3 hari. Sama dengan 84 jam 15 menit. Jauh sama dengan waktu kali kecepatan. V sama dengan T kali D sama dengan T kali V. Sehingga jaraknya atau jauhnya atau distance 84 15 menit 84 jam 15 menit kali 4,5 knot 4 mil per jam sama dengan 379,1 mil. Jadi ubah menjadi delta bujur 379,1 dibagi 60 ketemu 6 derajat 19,1 menit timur karena haluan timur. Kemudian kita tulis tempat tolak 2 derajat 30,5 utara 178 derajat 15,8 menit timur. Delta lintang 0 karena tidak mengalami perubahan, sedang delta bujur 6 derajat 19,1. Kita tambahkan dulu untuk mempermudah. Jadi belum dicari tempat tiba, ditambahkan dulu bujur tolak ditambah delta bujur ketemu 184 34,9. Kita tahu bahwa bujur maksimal 180. Maka dirubah caranya mencari bujur tiba adalah 360 dikurangi bujur tolak ditambah bujur delta bujur. Jadi 360 derajat dikurangi 184 derajat 34,9 menit sama dengan 175 derajat 25,1 menit barat. Jadi tempat tiba sama dengan 2 derajat 30,5 utara 175 derajat 25,1 menit barat. Jadi ini yang untuk haluan di bawah, jauh di bawah 400 mil, lebih kurang atau sama dengan 400 mil, kurang atau sama dengan 4 derajat. Demikian, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.